Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongen. Tempat di mana setiap kisah punya makna tersembunyi di baliknya. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini supaya bisa menghadirkan lebih banyak kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, cerita ini hanyalah fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu semata-mata kebetulan dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Baiklah, siapkan diri kalian, nyalakan lampu redup, karena malam ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Surat yang Tak Pernah Selesai. Tahun 1996. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, aku duduk di depan meja kayu, menulis surat yang tak tahu akan kukirim kemana. Radio tua memutar lagu Koes Plus, dan aroma tinta bercampur dengan kenangan yang kian memudar. Laras. Akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, katamu latihan paduan suara, tapi entah kenapa, nada yang kamu bawa pulang terdengar seperti kebohongan. Malam itu kamu pulang larut. Rambutmu berantakan, parfummu terlalu kuat. Aku bertanya dari mana? Dan kamu tersenyum samar, berkata ringan, "Latihan, Mas, sama teman-teman." Kata yang sederhana, tapi bisa menenggelamkan seluruh kepercayaan. Pagi itu, saat matahari baru menembus jendela, aku membuka laci mejamu. Di sana, ada sepucuk surat, wangi, rapi, tapi beracun. Untuk Laras, begitu bunyinya. Aku tak sabar menemuimu lagi malam ini di Hotel Mawar. Tangan ini gemetar, tidak karena takut kehilanganmu, tapi karena sadar, mungkin selama ini aku tak pernah benar-benar memilikimu. Malamnya aku datang ke sana, Hotel Mawar. Lampunya kuning temaram. Dari dalam mobil tuaku, aku melihat kamu turun dari becak. Dan seorang pria, lelaki itu, menyambutmu dengan senyum yang dulu pernah jadi milikku. Kalian masuk ke hotel itu, bergandengan tangan. Sementara aku hanya duduk di balik kaca, membeku dalam sepi. Malam itu aku belajar bahwa cinta tak selalu mati karena kebencian. Kadang ia mati karena diam, karena dikhianati perlahan. Saat kamu pulang malam itu, aku sudah menunggu di ruang tamu. Surat itu tergeletak di meja. "Latihan lagi, Ras?" tanyaku. Kamu menatap surat itu, dan wajahmu berubah pucat. "Mas, aku bisa jelaskan," katamu. "Tapi tak ada lagi yang perlu dijelaskan." Aku berkata, "Jelaskan apa? Tentang hotel itu? Tentang pria itu?" Kamu menangis, katanya kamu kesepian. Katanya aku terlalu sibuk, dan aku hanya bisa diam. Karena mungkin kamu benar, aku terlalu sibuk berjuang untuk masa depan kita, sementara kamu sibuk menghancurkannya di belakangku. Besoknya aku pergi, tanpa amarah, tanpa kata maaf, karena luka yang paling dalam. Bahkan air mata pun tak bisa menjelaskannya. Waktu berjalan cepat, bulan berganti, tahun berlalu. Aku tak pernah mendengar kabar darimu lagi. Hanya sesekali bayangmu datang dalam mimpi, membawa aroma yang dulu menenangkan, kini menyesakkan. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar itu. Kamu sakit, penyakit yang menular, penyakit yang datang dari lelaki yang sama, yang dulu kamu pilih. HIV, kata dokter. 3 huruf yang menghapus semua tawa dan janji. Aku membayangkan kamu di rumah sakit. Tubuhmu kurus, wajahmu pucat, dan matamu yang dulu penuh dusta, kini penuh penyesalan. Mungkin kamu baru sadar bahwa setiap pelukan yang salah selalu menyisakan luka yang tak bisa disembuhkan. Setahun kemudian, aku berdiri di depan makam ibuku. Di tanganku, surat yang dulu kutulis untukmu. Surat yang tak pernah terkirim. Aku menatap langit, lalu membakarnya perlahan. Asapnya naik, seperti kenangan yang akhirnya kuizinkan pergi. Aku tidak membalas sakit dengan dendam, Laras. Waktu sudah melakukannya untukku. Semoga di sana kamu menemukan damai. Di dunia tanpa kebohongan,
tanpa rahasia, tanpa rasa bersalah. Dan untukku, aku belajar sesuatu malam itu, bahwa setiap kebohongan selalu meninggalkan jejak, dan waktu selalu tahu kemana harus mengantarnya. Surat yang tak pernah selesai, sebuah kisah tentang cinta yang mati dalam diam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Om Brimo si Pendongen. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat Om Brimo.